diselamatkan. Semoga diberikan keadilan. Kami semua menangis. Kalau Gerindra terbuka, tapi kita tentunya nggak bisa maksa masuk. Semoga diberikan keadilan. Waktu ke Merauke kan, kemudian mampir ke Solo. Ini saya pas ke Jakarta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ken Fatih. Nah, oke teman-teman semua, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, oke teman-teman semua, setelah Pak Prabowo bulan kemarin berkunjung ke kediaman Pak Jokowi di Solo, kemarin giliran Pak Jokowi yang datang ke Pak Prabowo di Kertanegara, teman-teman. Setelah ditanya oleh wartawan, katanya sih hanya temu kangen saja. Dan banyak juga netizen yang beranggapan ya teman-teman, dengan pertemuan Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini mengenai Pilkada Jakarta agar bisa 2 putaran. Dan ada juga yang beranggapan bahwasanya pertemuan Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini membahas bagaimana nasib Pak Jokowi setelah dipecat dari partai PDI, teman-teman. Entah berita ini benar atau tidak, kita lihat saja bagaimana endingnya ke depan ya teman-teman. Nah, oke teman-teman semua, mengenai pertemuan Pak Jokowi dan Pak Prabowo di Kertanegara, di sini netizen memberi komentar bahwasanya macan Asia sekarang sudah menjadi kucing Solo, teman-teman. Nah, oke teman-teman semua, untuk itu tanpa perlu berlama-lama kita simak saja videonya. Gerindra. Wow. Wow, Partai Gerindra mempunyai kucing. Nama kucingnya siapa tuh ya? Hah? Nama kucingnya siapa itu? Wow, aku pikir Partai Gerindra dulu miara macan loh. Ternyata miara kucing yang mau diperintah-perintah. Yang dielus langsung tunduk. Langsung tunduk. Kemarin makan malam, ya kan? Dielus-elus, tunduk. Akhirnya Kimples kumpul tuh untuk 2 putaran. Harus, pokoknya 2 putaran. Harus. Bagaimanapun caranya, pemilu Jakarta harus 2 putaran. Ini perintah dari majikan gue. Ternyata ya kucing, namanya kucing kan punya majikan. Bener nggak? Partai Gerindra. Bener nggak? Aku nanya. Ya kan? Followernya banyak tuh loh kucing itu. Bener nggak? Followernya banyak tuh. Namanya kucing siapa namanya ya? Hah? Hah? Ingat, ya kan? Kucing itu yang dulu. Pak Wowo, sampean apa masih seneng jadi pimpinan Gerindra? Seharusnya setelah sampean jadi presiden itu, sampean itu sudah milik semua seluruh rakyat Indonesia, bukan punya Gerindra. Tak warai gue ya. Tidak boleh Pak seperti itu, ngendos-ngendos. Rakyat kecil seperti saya aja tahu ada aturan. Aneh. Sampean ini nggak merasa tak kalau sampai jadi presiden? Apa presidennya yang kecil itu? Sehingga sampai ngendos-ngendos, mau disuruh-suruh, jangan begitu, katanya itu macan Asia. Ternyata kucing Asia. Halo, tadi malam Pak Jokowi kembali makan malam bersama Pak Prabowo. Katanya Pak Prabowo-nya kangen gitu ya. Kangen. Sebagai balasan juga, karena kan belum lama Pak Prabowo ke Solo makan malam di sana. Ya nggak ada salahnya tentunya ya, namanya orang kangen ya, apa salahnya ketemu. Betul. Tapi banyak rumors yang beredar nih. Apakah pertemuan ini ada hubungannya dengan keinginan mereka untuk ya membuat Pilkada Jakarta ada putaran kedua, ataukah ini ada hubungannya dengan mencari pengganti Miftah, atau ada hubungannya dengan peluang Jokowi dan keluarga masuk Gerindra, atau mungkin Jokowi cuma ngecek saja gitu bahwa orang-orang titipannya masih aman berada di posisinya. Entahlah ya. Ya nggak ada salahnya juga mereka berakrab-akrab, nggak ada salahnya. Tapi masalahnya, apakah keakraban mereka ini berdampak positif bagi
rakyat jelata seperti kita. Karena ya keadaan justru malah semakin sulit, pekerjaan semakin sulit, pajak naik, dan segala macam hal yang berhubungan dengan ekonomi kita. Jadi ada gunanya kah? Oh ya, kalau memang masih ingin sering ketemu gitu ya daripada jauh-jauh bolak-balik Jakarta Solo, kenapa enggak Pak Jokowi tetap tinggal saja atau kembali tinggal di Istana Bogor gitu, biar lebih dekat ke Cikeas, dekat ke Kertanegara, dan dekat juga untuk ke Istana Merdeka. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebangsa dan setanah air, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu sehat dan selalu bahagia. Tadi malam Presiden Prabowo menjamu Presiden ke-7 Joko Widodo di kediamannya di Kertanegara. Pertemuan ini tentu menarik publik, menarik politisi, karena menurut Allahyarham Profesor Dr. Deliar Nur, setiap pertemuan orang besar itu selalu memiliki arti politik yang penting, karena pastilah pertemuan itu membicarakan terkait dengan politik. Teman-teman semuanya, ada yang menyebutkan Jokowi dijamu oleh Presiden Prabowo, tentu membicarakan hal-hal yang berkaitan. Ada yang mengatakan pilkada, ada yang mengatakan Jokowi minta perlindungan pada pada Prabowo, dan lain sebagainya. Itu bisa saja terjadi. Tapi sekali lagi, pertemuan kedua pemimpin itu pastilah membicarakan hal-hal yang sangat penting untuk bangsa dan negara, dan yang sangat penting bagi rakyat itu bagaimana bangsa ini terus tumbuh dan berkembang. Dan untuk tumbuh dan berkembang itu tidak cukup dengan menebar sembako, menebar BLT. Karena itu ada pernyataan dari Sujatmiko ya, Kepala Badan Pengentasan Kemiskinan, bahwa mereka akan belajar untuk memberantas kemiskinan, belajar di Brasil dan di Cina, karena dua negara itu berhasil dalam mengentaskan kemiskinan. Nah, teman-teman semuanya, saya kemudian mengomentari di X, dan saya mengatakan supaya pembangunan itu difokuskan pada manusia, people center development, bermula dari pembangunan manusia, yaitu tabiatnya, akhlaknya, kemudian mentalitasnya, itu harus dibina, harus dibesarkan. Kalau itu tidak bisa dilakukan, maka kita sulit untuk memberantasnya yang namanya kemiskinan. Sebab ada budaya kemiskinan itu. Budaya kemiskinan itu malas, kemudian nerimo, kurang mau bergerak maju, lebih senang menghabiskan waktunya untuk ngobrol, dan sebagainya. Nah, ini adalah budaya yang memang harus dikikis, harus dikurangi, dengan tentu berbagai pendekatan, bisa pendekatan keagamaan, bisa pendekatan ekonomi, bisa pendekatan proyek-proyek pemberdayaan dan sebagainya. Tapi sekali lagi, jiwa, pikiran dan mentalitas masyarakat kita itu harus dirubah menjadi mentalitas yang pejuang, pekerja keras, dan juga selalu tumbuh optimisme di kalangan masyarakat kita. Jadi teman-teman semuanya, sekali lagi, pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden RI ke-7 Joko Widodo tentu diharapkan tidak hanya sekedar silaturahmi, tetapi memberi semangat bagi kita untuk terus bergiat memperbaiki Indonesia yang kita cintai. Saya termasuk yang memang banyak mengkritik di akhir pemerintahan Jokowi karena hutang yang begitu besar, sekitar 5.600 triliun ya. Padahal tingkat kemiskinan itu nggak berkurang, masih sekitar 25,22 juta orang. Artinya nggak ada perubahan. Nah, oke teman-teman semua, kita semua tidak tahu pastinya seperti apa dan apa yang dibahas di balik pertemuan Pak Jokowi dan Pak Prabowo tersebut ya teman-teman.
Apakah membahas kepentingan pribadinya saja atau membahas kepentingan rakyat Indonesia dan atau membahas kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia, atau Pak Jokowi hanya ingin memastikan bahwasanya orang-orangnya yang dititipkan ke Pak Prabowo masih aman-aman saja. Kita semua tidak tahu ya teman-teman apa yang mereka bahas. Tapi melihat dari rekam jejaknya Pak Jokowi teman-teman, sepertinya hanya membahas kepentingan pribadi saja. Nah oke teman-teman semua, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.